Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur nomor 25, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan. Mazmur ini dituliskan sebagai Mazmur Daud, walaupun kita tidak mengetahui waktu yang persisnya kapan Daud mengalami kondisi ini dan kapan dia menulisnya. Oleh karena Daud sendiri memang seringkali berada di dalam persoalan dan seringkali juga ia menuangkan isi hatinya sebagai respons akan seorang yang percaya kepada Tuhan ketika menghadapi krisis. Charles Spurgeon berkata bahwa Daud di dalam Mazmur ini menunjukkan kepercayaannya meskipun ada banyak konflik, ada banyak pelanggaran, tetapi ia juga menunjukkan sebuah sikap pertobatan dan keseriusan dia terhadap apa yang ia telah langgar dan kesungguhannya untuk meminta pengampunan kepada Tuhan yang memperhatikan dia. Kita melihat di dalam Mazmur ini bahwa pertama-tama sekali ketika ia merasa banyak sekali musuh-musuh mengelilingi dia, apa yang diperlakukan oleh dia? Daud mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah contoh yang baik dari seorang yang percaya. Ia berkata di dalam ayat yang pertama, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku." Daud tahu kepada siapa ketika persoalan itu datang ia harus mengadu dan mengeluh. Bukan berarti ia seorang yang lemah, tetapi ia menunjukkan kebergantungan hidupnya. Ia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar kalau Tuhan bukan menjadi Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan tidak pernah menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sempat mendengar dalam ibadah yang lalu bagaimana kita diingatkan setiap kita sangat wajar untuk mengandalkan hal-hal atau kebajikan umum yang dipercayakan kepada kita. Tetapi hal tersebut sama sekali bukan mengambil peran atau kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan sikap yang ditunjukkan oleh Daud ini adalah sikap paling mendasar dari orang percaya yang berserah kepada Tuhan. Lalu di dalam bagian ini juga mengingatkan bagaimana ketika jiwa seseorang begitu tertekan, seolah-olah ia terhimpit oleh karena musuh-musuhnya yang beria-ria atas dia. Tetapi justru di saat itulah waktu yang paling tepat untuk ia mengangkat jiwanya ke atas, di mana Tuhan yang ia percaya itu sanggup untuk bertindak. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat 3 sampai ke 5, kita melihat bagaimana Daud kemudian mengajukan permohonannya agar Tuhan bertindak dan menolong. Ia berkata agar jangan sampai ia dibiarkan mendapatkan malu. Ia hanya berharap hanya kepada Tuhan. Hal yang sangat penting ketika kita menunggu pertolongan daripada Tuhan. Kita sebetulnya tidak menunggu dengan suatu sikap yang pasif. Seperti halnya ketika kita ada di sebuah ruang tunggu. Tetapi seharusnya kita memiliki sebuah sikap menunggu yang aktif. Layaknya seorang pelayan yang menunggu tuannya memanggil. Maka ia akan selalu memiliki kesiapan. Kapanpun tuannya akan bekerja, bertindak, memanggil. Maka ia akan dengan segera mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi hal juga baik yang diberikan contoh oleh Daud adalah ketika ia memohon di dalam ayat yang ke-5, dia berkata, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Di sini Daud mengajak kita untuk merenungkan kembali ketika kita mengalami persoalan dan himpitan. Maukah kita belajar untuk berjalan di dalam kebenaran? Maukah kita diajar
oleh jalannya Tuhan, bukan jalan kita sendiri. Seringkali ketika kita terhimpit, kita memikirkan hal-hal atau jalan-jalan yang kita pandang baik. Tetapi penting sekali dan sangat mendasar bagi orang percaya ketika mereka terhimpit. Mereka menyediakan diri untuk diajar seturut apa yang Tuhan mau ajar dan tunjukkan seturut jalannya. Satu fakta yang menarik dari Mazmur 25 ini, selain di dalam bahasa Ibrani, ini lirik yang ditulis dalam sebuah bentuk akronim, sehingga kata-kata atau huruf pertamanya disusun dengan begitu cantik, namun sayangnya memang tidak bisa terlihat di dalam bahasa Indonesia. Tetapi satu fakta menarik adalah di dalam Mazmur 25 ada banyak sekali kata jalan. Dan setiap kali Daud mengatakan kata jalan, ia selalu menghubungkannya dengan jalan-jalan Tuhan. Ini mengingatkan bahwa kehidupan kita sehari-hari penuh dengan perjalanan. Tetapi jalan siapakah yang sedang kita lalui? Mari, hari ini kita mengingat akan jalan-jalan Tuhan yang menunjukkan kepada orang-orang sesat jalan untuk kembali kepada kebenaran dan kasih setianya. Saudara dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 25 ini juga mengingatkan kita bahwa setiap kali orang jatuh di dalam dosa harus mengingat dan kembali kepada Tuhan. Demikian pula Daud di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ia meminta kepada Tuhan akan dua hal. Yang pertama, ia meminta kepada Tuhan untuk tidak mengingat. Tidak mengingat apa? Tidak mengingat akan dosa-dosanya. Dalam ayat 7, Daud berkata, "Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat." Di situ mengingatkan bahwa kata muda secara khusus mengingatkan betapa banyak sekali dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Daud sejak mudanya. Dan ia memohon kepada Tuhan, kiranya jangan mengingat-ingat kembali akan dosa tersebut. Dan hal kedua yang diminta adalah Tuhan untuk mengingat. Mengingat apa? Masih di dalam ayat yang ke-7, Daud berkata, "Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan." Daud tahu bahwa Allah mengasihi manusia bukan karena perbuatan-perbuatannya, tetapi karena Allah memang adalah kasih. Dia memiliki karakter dan kepribadian yang penuh akan kasih, sehingga ketika manusia jatuh di dalam dosa, sekalipun ia begitu sedih, tetapi kasihnya dan keadilannya harus ditegakkan. Oleh karena itu, Daud mengingat akan karakter ini dari Tuhan, dan ini mengajarkan kepada kita, setiap kali yang kita lakukan, kita harus mengingat siapakah Tuhan itu, bagaimanakah karakternya, dan seperti apakah aplikasi-implikasinya di dalam kehidupan kita. Kita bukan memiliki Tuhan yang serba mengasihi tanpa menunjukkan keadilan, tetapi Allah dan keadilannya keduanya ditegakkan melalui Yesus Kristus. Ialah yang menjadi sumber kasih, subjek kasih daripada Allah Bapa dan subjek keadilan dari Allah Bapa, di mana melalui kehadiran Tuhan Yesus dan perjalanannya di muka bumi sampai ia mati di atas kayu salib, ia menunjukkan dan menggenapkan akan kasih dan keadilan dari Allah Bapa. Maka apa yang bisa kita lakukan? Melalui perenungan kita di dalam Mazmur 25, dua kali setidaknya Daud berkata di dalam ayat 12, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya." Dalam ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ingin Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih, jika kita menginginkan Tuhan untuk memberitahukan perjanjiannya kepada kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan bergaul karib dengan kita, dan kepada kita akan ditunjukkan
jalan-jalan yang harus kita pilih di masa yang akan mendatang. Dan Dia akan menunjukkan, memberitahukan perjanjiannya yang setia, yang tidak pernah gugur, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan yang berjanji akan mendatangkan kebaikan, menjadikan segala sesuatunya kebaikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan menjadi sekedar orang yang baik, tetapi seorang yang menjadi semakin serupa dengan Kristus seiring perjalanan kita yang sesuai dengan jalan Tuhan, dan di dalamnya Tuhan dimuliakan. Kiranya perenungan ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun Engkau tahu bahwa di dalam kelemahan kami sangat mudah untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi bagaimanapun juga Engkau adalah seperti seorang bapa yang menantikan seorang anak bungsu yang telah mengkhianati bapanya tetapi tetap berlari untuk mendapatkan anaknya yang ia kasihi. Bapa, kami rindu untuk Engkau boleh menunjukkan jalan-Mu dan ketetapan-Mu, supaya kami dapat berbalik kepada jalan-Mu dan hidup di dalam kebenaran. Karena kami percaya di dalam jalan-Mu itulah kami beroleh damai sejahtera dan sukacita menjadi anak-anak yang dipilih oleh Tuhan untuk kembali kepada jalan sebagaimana kami telah dipersiapkan dan diciptakan untuk melayani dan menjadi rekan kerja akan misi Tuhan selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami siap melanjutkan kehidupan kami, maupun istirahat kami kiranya ada di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.